Halo keluarga Jetmart, ketemu lagi sama Vilen. Hari ini kita mau bahas tentang mesin jahit. Ini konten paling sering hadir belakangan ini karena ternyata euforianya lumayan baik, dan buat kalian juga mungkin beberapa orang ada yang lagi cari mesin jahit untuk baru belajar mulai jahit, sama yang memang aku udah pernah nyobain mesin jahit ini, aku mau beli mesin jahit lain yang lebih oke gitu. Mungkin kalian udah ada yang berpengalaman juga. Jadi konten hari ini adalah kita sharing-sharing aja. Nah, kali ini aku mau bahas tentang mesin jahit Singer dan beberapa tipenya yang kelihatannya paling oke di levelnya. Nah, kira-kira kayak gimana? Kita lanjut ke sesi selanjutnya ya. Nah, di sini aku udah siapin mesin jahit Singer, ada 3. Nah, buat kalian yang udah sering nonton video-video Jetmart, pasti udah pernah ketemu nih sama teman-teman aku ini nih, ya. Kita kenalan dulu, mungkin buat kalian yang belum tahu. Yang ini Singer M1155, yang ini Singer Simple 3232, dan yang ini Heavy Duty Singer 4423. Nah, kita mau kenalan dulu. Pertama kita mau tahu kira-kira kalau seandainya kita beli mesin jahit ini, apa perbedaan spare partnya? Apakah sama? Pertama, untuk harga 1.460.000 yaitu Singer M1155 akan dapat spare part bawaan. Nah, spare part bawaan ini memang biasanya kita dapat kalau seandainya kita beli mesin jahit ya. Dia udah ada alat perang untuk awal-awal mula-mulanya dulu. Nah, yang kita dapat kalau di mesin jahit M1155 itu kita akan dapat kayak sepatu bawaan, sepatu resleting kanan kiri, terus kita akan dapat pendedel, dapat pedal jahit, ada buku instruksi manualnya juga. Jadi terus juga dapat bobin. Nah, bobinnya itu biasanya dapatnya 3, terus di bawaan ada 1, jadi dapatnya 4 sekali beli. Jadi ini memang bawaan standar dari mesinnya sendiri. Lalu kita lanjut ke mesin Simple Singer 3232. Untuk Simple Singer 3232 dibanderol harga 2.700.000 ya. Lalu untuk spare part yang akan kita dapat, pastinya dapat mesin jahitnya, kita dapat pedalnya, kita ada cover mesinnya, ada buku instruksi manualnya, ada dapat bobinnya juga, dapatnya juga 4. Terus dapat pendedel, terus ada sepatu zipper, sepatu lubang kancing juga. Sepatu zipper itu sepatu resleting kanan kiri ya. Terus ada sepatu pasang kancing dan juga jarum. Oke. Next kita akan bahas yang 4423. Nah, untuk 4423 dibanderol di harga 3.240.000. Memang agak pricey karena heavy duty itu motornya memang beda. Dia motor itu memang yang kuat. Jadi kalau kalian mau nyari mesin portable tapi yang maunya jahit bahan-bahan tebal, terus mungkin kalian suka upcycling kayak bahan-bahan jeans, terus kalian jeans ketemu jeans lagi, kalian mau layerin. Nah, kalian mesti nyari mesin portable yang memang motornya khusus. Nah, kalian bisa pakai heavy duty, atau mungkin kalau kalian nggak mau pakai portable, langsung naik kelas ke mesin domestik atau industri. Nah, itu kalian bisa ya. Nah, di heavy duty 4423 kita akan dapat barang-barang bawaan seperti mesin jahitnya, kita akan dapat pedalnya, kita dapat sarung atau cover mesinnya, kita dapat instruction manualnya juga, terus kita dapat toolkit setnya kayak sepatu resleting, sepatu lubang kancing, sepatu pasang kancing. Jadi ini memang spare partnya lumayan banyak kalau yang ini ya. Toh juga memang kebutuhannya itu untuk jahit bahan-bahan yang memang butuh motor yang kuat, butuh mesin yang kuat. Jadi spare part bawaannya pun disediakan lebih lengkap dibandingkan mesin portable yang biasa gitu ya. Kita udah bahas harga, kita udah bahas spare part. Jadi kalau kataku sebenarnya Singer itu spare partnya udah lumayan banyak ya. Kayak bobin, sepatu mesin jahitnya itu udah dikasih sesuai dengan kelasnya masing-masing. Nah, ini aku sekarang bahas kelas. Nah, kelasnya itu di sini kan aku bawa yang M1155. Ini aku sebutnya Singer ya, Singer Portable. Nah, kalau yang Singer Simple 3232, dia tuh Singer itu ada yang Messina, ada yang Start, ada yang
Singer fashion, ada Singer simple, dan juga ada Singer heavy duty. Jadi mereka memang punya kelas-kelasnya sendiri dan memang punya keunggulannya sendiri-sendiri gitu ya. Jadi ini Singer portable, Singer simple, dan ini Singer heavy duty. Jadi kali ini aku bawain memang yang mesin Singer yang kalau kataku sangat worth it untuk dibeli sesuai dengan kelasnya masing-masing. Jadi memang perbedaannya akan sedikit jomplang. Kayak tadi harganya kan tadi 1 juta. Terus lalu ke sini 2 juta. Lalu ke sini 3 juta. Nah, apa bedanya? Kenapa bisa jadi yang terbaik di kelasnya menurut aku di Jahitmart? Terus apakah sangat signifikan perbedaannya antara 1 juta, 2 juta, dan 3 juta? Nah, kita akan bahas lengkap setelah ini. Selanjutnya kita akan bahas mengenai berat. 8.000 gram. 8.000 gram juga berarti 8 kilo. Dan yang ini 9.000 gram, berarti 9 kilo lah. Terus next kita akan bahas mengenai watt. Kalau watt sendiri memang kalau ini lucu nih, wattnya ini kayak beruntun gitu loh. Jadi kalau yang ini tuh memang wattnya rendah, ini 50, yang ini 85, dan ini 90 watt. Oke, jadi memang semakin berat, speknya semakin butuh listrik lebih tinggi gitu. Terus next kita akan bahas pola jahitan. Untuk pola jahitannya sendiri yang M1155 itu di 14 pola jahitan. Itu memang udah basic dan memang sudah mumpuni. Lalu di Singer Simple 3232 dia pola jahitannya ada 32. Lumayan banyak ya. Terus kalau Heavy Duty 4423 berarti pola jahitannya ada 22 plus 1 lubang kancing. Kadang kan 23 gitu ya. Tadi aku udah sempat jelasin. Terus next untuk lubang kancingnya. Lubang kancingnya kalau yang M1155 dia masih pakai lubang kancing 4 langkah. Ini Simple Singer 3232 dia 1 langkah lubang kancingnya. Terus kalau yang Heavy Duty lubang kancingnya juga udah 1 langkah. Jadi kalau kalian memang mau nyari yang kalian memang senangnya yang praktis, bukan nyari yang buat pemula ya. Sebenarnya mau nyari yang praktis. Nah, kalian bisa cari yang bikin lubang kancingnya itu 1 langkah, jangan yang 4 langkah gitu ya. Jadi kalau yang 4 langkah itu memang aku sering jelasin bahwa kita harus sering-sering putar di dialnya. Jadi kita mesti perhatiin juga nih jalan laju maju mundurnya apakah sesuai gitu ya. Kalau yang ini sama yang ini itu udah dia sekali 1 dial udah jadi 1 lubang kancing. Jadi kita setiap sisinya nggak usah ganti-ganti dial, dia akan jalan sendiri gitu ya. Itu perbedaannya. Terus next, selain itu kita akan membahas masalah bobin. Jadi kalau untuk M1155 itu dia bobinnya bobin atas. Terus Singer Simple bobin bawah. Heavy Duty bobin atas. Lalu kita akan bahas mengenai fitur free arm. Jadi fitur free arm sendiri adalah bagian komponen yang bisa kita lepas kayak gini nih. Nah, jadi masing-masing dari mesin Singer yang aku bawa hari ini memang dia punya fitur free arm kayak gini. Oke. Nah, yang paling lucu adalah yang punyanya Singer yang Heavy Duty ini. Karena dia sebenarnya buat taruh barang-barangnya itu bentuknya tuh kayak laci kayak gini. Nah, kelihatan ya. Cuman untuk fitur free armnya tetap ada, yaitu bagian sininya benar-benar bisa dilepas semua gitu loh. Nah, jadi kalau kalian mau nyari yang memang dalamnya tuh bisa banyak dan fitur free armnya benar-benar lengkap komplit kayak gini, nah kalian bisa cari yang Heavy Duty. Sekali lagi, tapi Heavy Duty memang kelasnya memang sudah di atas kedua kelas yang ini ya. Terus next kita akan bahas mengenai benang otomatis. Nah, untuk pemasang benang otomatis di M1155 dia belum ada pemasang benang otomatis. Lalu di Simple Singer 3232 dia ada pemasang benang otomatis. Heavy Duty 4423 dia ada pemasang benang otomatis gitu ya. Nah, untuk spek-spek yang aku sebutin kayak fitur free arm, terus bobin, pemasang benang otomatis, terus lubang kancing 1 langkah, 4 langkah, sebenarnya pengaruhnya itu tidak terlalu sampai beda banget, enggak. Hasilnya akan tetap sama, cuman bedanya adalah dari kepraktisan. Mungkin next konten aku akan bahas lebih jelas lagi mengenai perbedaan kenapa kita harus beli mesin jahit yang memang speknya sesuai, yang cukup dengan personality kalian gitu ya. Kalau kalian mau nyarinya memang mesin jahit
yang mesti sempurna, kayak masalah-masalah kayak mesti langsung diservis dan segala macam, pinginnya oke buat kalian jalanin mesin jahitnya, ya kalian memang mesti nyari yang levelnya lebih tinggi ya. Jadi kalau levelnya lebih tinggi udah pasti kalian akan lebih praktis mengerjakan sesuatu. Tapi yang kali ini aku bawa adalah yang aku rasa sudah cukup dan sudah mumpuni di levelnya masing-masing gitu ya. Nah, kita akan bahas mengenai lampu LED. Lampu LED ini semuanya sudah ada lampu LED ya guys. Jadi kalau kalian mau jahit malam-malam, sebenarnya jangan sih jahit malam-malam ya. Kayaknya agak berbahaya juga sama tangan, nanti kecetit jarum kan. Cuman kalau seandainya kalian mau nyari yang lampunya terang, LED putih, ini ketiga mesin ini sudah lampu LED. Nah, sekarang aku mau bahas mengenai kenapa aku pilih mesin jahit ini jadi yang terbaik di kelasnya. Yang pertama, masalah harga. Untuk kalian yang pingin punya mesin jahit yang di bawah 1 juta, 1,5 dan yang udah oke, udah bisa dipakai kemana-mana, terus juga jalannya mantap, terus juga sudah bantuin kita macem-macem gitu ya. Nah, kalian bisa pakai M1155. Yang aku suka dari M1155 ini, mungkin kalian udah pernah lihat review mesin jahit dari Jahitmart. Kalian bisa tonton lagi secara lengkap kalau kalian pingin tahu lebih teknis mengenai Singer M1155. Nah, M1155 ini aku lumayan suka dengan desainnya. Kenapa? Karena bagian belakangnya itu biasanya tuh mesin jahit kan ada gagangnya kayak gini ya. Nah, kalau dia tuh nggak ada gagang, cuman tuh dia ada bagian yang kayak gini. Jadi tuh di sininya tuh ada kayak gagang kayak gini nih. Ya, jadi dia ada bolongan kayak gitu, dan juga desainnya tuh lumayan lucu. Kayak dia tuh clean, warnanya putih, terus juga dia nggak glossy. Aku memang pribadi suka mesin jahit tuh yang matte, terus doff kayak gini ya, dibandingkan yang glossy. Bukan karena apa-apanya, cuman karena preference dari taste-nya doang. Aku lebih senang yang doff kayak gini. Dan desainnya juga dia tuh melengkung-lengkung gitu loh ya. Dia kelihatannya simple banget, clean banget, terus juga untuk pola jahitannya sudah lumayan lengkap gitu ya. Ini sekarang aku mau bahas pola jahitannya dulu. Nah, untuk pola jahitan sendiri, kalau kalian mau nyarinya untuk mesin jahitnya decorative item, berarti kalian mesti nyari yang spesifikasinya lebih tinggi. Ini aku bawa mesin jahit Singer yang ini tuh udah yang paling basic buat kalian yang mau bikin baju, buat kalian yang mau bikin kayak tote bag, kalian mau bikin cushion, ini udah bisa pakai yang ini. Dan ini pengoperasiannya juga udah gampang banget karena tuh dia udah ditaruh di sini gitu loh. Ya, kalau kalian perhatiin dua mesin yang ini, itu kita bisa setel kayak panjang dan jarak si setikannya. Tapi kalau di sini, kalau kalian merasa ini apa sih, ini kayak aku nggak ngerti nih caranya gimana, nah kalian bisa pakai yang ini. Karena yang ini itu dia tuh si setikannya itu udah dikasih gambarnya. Kalau seandainya setikannya rapat seberapa, setikannya panjang seberapa, mau panjang banget jaraknya seberapa, itu kelihatan. Zigzagnya juga kelihatan. Kalau yang mau kecil seberapa, yang rapat seberapa, yang tinggi banget seberapa. Jadi memang ini udah basic pemula sekali gitu loh. Jadi kalian, dan bahkan kalau kataku, selain pemula, untuk kalian yang dari pemula terus mau lanjut ke advance, ini juga masih bisa melengkapi kalian. Kalau kalian pingin pola-pola jahitan yang lebih rumit, untuk project-project yang lebih detail gitu, butuh detail-detail lebih signifikan, kalian memang mesti lanjut ke level yang lebih tinggi. Tapi kalau seandainya pertanyaan kalian adalah, Kak, aku nggak apa-apa mesin jahit kayak gitu, tapi aku butuh mesin jahit yang bisa bantuin aku beresin tepian, semi obras, semi neci. Itu kira-kira kalau mesin portable bisa ngobras ya? Bisa neci nggak ya? Nah, jawabannya sendiri aku pernah bahas juga, sebenarnya bisa. Oke, jadi kalau kalian di rumah sudah punya mesin jahit dan kalian berencana ingin beli mesin obras dan fokusnya memang mau buat ngobras, ya belilah mesin obras. Tapi kalau kalian seandainya, Kak, aku semi obras nggak apa-apa lah, yang penting bisa gitu buat bersihin tepian, ya kalian mesin portable apapun sebenarnya bisa dipakai buat semi obras dan juga semi neci, tergantung gimana kalian ngoperasiinnya. Jadi kalian tetap harus kasih mereka support item, misalnya kayak sepatu semi neci yang rosum, terus kalian
harus lengkapin dengan sepatu semi obras gitu ya. Dan sepatu-sepatu kayak gitu kalau seandainya dari bawaan nggak ada, kalian bisa cari sepatu-sepatu spare part di online store, di marketplace, or maybe kalian bisa cari ke daerah pasar baru, tempat-tempat jualan alat jahit. Itu biasanya kita bisa cari sepatu-sepatu kayak gini gitu ya. Nah, ini dia alasan kenapa aku ambil yang ini, karena satu, dia cocok buat pemula, nggak ribet, desainnya oke juga, terus unik juga dia gagangnya, terus juga nggak gitu berat. Kalau buat aku sih ini udah lumayan mumpuni buat kalian yang memang mungkin punya budget di bawah 1,5. Next kita akan bahas yang Singer Simple 32. Kenapa aku bawa si Simple 32 nih? Jadi kalau si Singer Simple ini ada 2 yang pernah aku review. Salah satunya yang Singer Simple 32 ini yang aku rasakan adalah dari Singer Simple 32 ini di harga 2,7an. Dia belum nyampe heavy duty yang 3 juta. Ini tuh udah lengkap banget. Kayak pola jahitannya aja dibanding heavy duty 4423, dia pola jahitannya udah lebih lumayan ya, dia udah 32, bedanya itu sampai 9 pola jahitan. Dan sepatu-sepatu bawahnya juga dia udah dapatnya udah banyak gitu kan, kayak sepatu resleting, sepatu lubang kancing, sepatu pasang kancing, jarum, sepul, itu tuh udah lumayan mumpuni gitu ya. Terus juga kalau buat kalian yang suka desainnya tuh yang memang pastel gitu, ini tuh udah lucu banget karena tuh di depannya tuh kayak ada warna ungu muda, lilac gitu. Jadi kalau kalian mau yang nyari desainnya oke, kalian bisa cari Simple 32 untuk yang perempuan ya, karena ini memang girly banget. Terus yang satu lagi ya kenapa aku bawa yang ini adalah masalah pelat kain. Ini kalau kalian perhatiin masalah pelat kain, ini kalau dari ketiga mesin jahit ini dia punya dimensi pelat kainnya itu lebih lebar gitu ya. Tuh. Jadi kalau kalian memang mau nyari mesin jahit, fokus utama aku pingin bikin dress yang kayak gaun malam yang berfuring, terus dress gaun gitu, baju wedding. Kalian memang mau belajar ke arah couturier, nah kalian bisa pakai yang ini. Kenapa? Karena aku bilang ini sudah sangat luas loh ini plat kainnya. Jarang banget aku nemuin mesin portable tapi plat kainnya itu luas kayak gini gitu ya. Dia bukan luas kesininya doang tapi kesananya juga nih, ke depan belakangnya nih. Jadi ini udah oke banget. Dan kalau kalian seandainya mau tambahin meja kain lagi, jadinya lebih luas lagi gitu kan. Dibandingkan kedua temannya ini, yang paling luas kalau kataku yang ini gitu ya. Tuh. Dia juga ada lengkungan di bagian sini. Jadi kalau kalian mau ngejahit tuh dia arahnya tuh turun ke sini loh. Jadi posisi tangannya tuh udah enak kalau yang ini. Oke, ini untuk faktor kenyamanan. Selanjutnya yang mau aku bahas adalah pengatur jarak jahitan. Kembali lagi aku bilang ini tuh kayak untuk level orang yang memang mau belajarnya itu udah sampai couturier yang fashion banget. Nah ini dia kenapa aku bilang Singer Simple 32 ini udah mumpuni, terutama buat kalian bukan hanya pemula ya, sampai advance. Kalau kalian mau pemulanya itu memang tujuannya tuh udah jangka panjang banget. Aku mau bikin dress pengantin, nanti aku mau bikin gaun sendiri buat ulang tahun mamaku dan bla bla bla. Itu kan memang kasusnya memang range-nya berbeda dibandingkan kalian memang mau jahit DIY sederhana ya gitu. Kita akan lanjut ke mesin Singer Heavy Duty 4423. Heavy Duty. Nah, Heavy Duty itu sendiri apa sih? Kenapa Heavy Duty? Heavy Duty itu untuk sesuai namanya adalah untuk menjahit bahan-bahan dan barang-barang yang memang cukup berat. Nah, yang heavy duty ini setelah semi portable ya. Jadi kalau buat kalian yang memang udah mengerti tentang mesin jahit, terus kalian juga memang pingin punya mesin jahit yang memang bisa ngegas bahan-bahan yang tebal-tebal, terus kalian senang jahit-jahit jeans, atau mungkin kalian pingin jahit-jahit bahan-bahan baju dress yang berlayer-layer. Nah, kalian bisa pakai heavy duty. Karena heavy duty itu motornya memang beda. Jadi kalau kalian mau jahit-jahit bahan-bahan yang kayak gitu, produk-produk yang pakai kulit, nah itu juga bisa tuh pakai kulit. Nah, kalian bisa pakai yang heavy duty ini karena memang didesain dia lebih kuat dibandingkan mesin portable yang biasa. Lalu untuk secara desainnya sendiri ini cocok nggak cuman buat perempuan tapi juga laki-laki mungkin
di antara penonton ada yang kaula-kaula pemuda gitu ya, terus kalian mau belajar jahit, it's okay. Banyak kok penjahit yang laki-laki, rata-rata aku ketemu penjahit di luar sana malah laki-laki gitu kan ya. Nah untuk yang laki-laki kalian bisa ambil yang heavy duty kayak gini, karena memang satu motornya lebih kuat, kalian juga desainnya lebih cocok buat kalian gitu. Mungkin ada beberapa yang risih, oh girly banget mesin jahit, nah kalian bisa ambil yang heavy duty. Lalu selanjutnya tadi aku udah sempat buka bagian sininya, dia tuh punya tempat penyimpanan besar kapasitasnya. Jadi kalau kalian pingin cari mesin jahit yang memang praktis, kalian takut spare part kalian yang kecil-kecil pada hilang gitu ya, ini kalian bisa pakai Singer heavy duty karena memang sudah dilengkapi banget. Terus juga ada pemasok gerigi kalau kalian mau jahit bordir gitu ya. Jadi kalau kalian mau jahit bordir pakai mesin jahit ini juga udah bisa gitu ya. Sebenarnya semua mesin portable bisa, cuma kalau mesin portable itu nggak semua punya pemasok gerigi. Jadi mesti disupport pakai penutup gerigi. Aku pernah bikinin kontennya juga yang Darning Food. Kalian bisa nonton, cek kembali apa itu penutup gerigi, kenapa harus beli penutup gerigi kalau kalian mau belajar bordir. Nah kalian bisa nonton lengkap di situ. Cuman kalau untuk mesin heavy duty yang ini, kalian nggak usah pakai penutup gerigi, tinggal ada tuasnya gitu di bawah. Nah itu geriginya bisa masuk. Nah ini dia perbedaan dari ketiga mesin ini. Nah selanjutnya kita akan bahas dimensinya, terus seperti apa suaranya, seperti apa getarannya, biar kalian kenal lebih dekat lagi ya sama mesin jahit ini. Nah kita bahas dulu dimensinya. Nah untuk dimensinya, dimensi untuk M1155. Nah untuk dimensinya sendiri, panjangnya itu 38, tingginya 31, dengan panjang dalam 23 dan lebar sampingnya 13. Jadi ini memang standar lah ya ukuran mesin jahit pada umumnya gitu ya. Terus next kita akan bahas yang simple 32. Simple 32 dimensinya panjangnya 38 cm, tingginya 32 cm. Lalu panjang dalamnya bagian sininya, dari sini ke sini ya, nih plat kain itu dia 21 dan sampingnya itu 18. Lalu untuk mesin jahit heavy duty 4423. Untuk 4423 ini panjangnya itu 38 dengan tinggi 32 cm. Lalu panjang dalamnya dari sini ke sini 25, sampingnya 16 cm. Nah, ini untuk dimensinya. Kita akan lanjut ke sesi di mana kita mendengarkan suara dan juga getarannya. Nah ini dia kenapa aku bawa mesin jahit ini. Alasannya selain karena mereka buatku terbaik di kelasnya, yang satu ini untuk pemula, ini intermediate, lalu yang ini advance ya, kita ngomong gitu ya. Dari pemula, intermediate, advance. Kenapa aku bawa mesin jahit ini? Buat menjelaskan apa sih perbedaan mesin jahit yang 1 juta, 2 juta, 3 juta. Kenapa suka ada ngomong konten dimana ngomongnya, oh ini mesin jahit terbaik, tapi kok jahitannya sekian, terbaik tapi mungkin buat pemula gitu kan. Oh ini mesin jahit terbaik gitu, terbaik tapi kok belum bisa disetting gitu. Oh iya terbaik tapi mungkin untuk kelas yang ini gitu. Jadi kalian harus bisa membedakan kalian tuh kebutuhannya sampai mana, kalian tujuannya itu mau kemana gitu. Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian. Kita akan ketemu lagi di video-video selanjutnya. Don't forget to subscribe our channel, follow us on sosial media. Kita punya IG, kita punya TikTok. Kalian bisa komen-komen dan juga DM kalau seandainya ada pertanyaan lebih lanjut. Kalian bisa tanya-tanya, Kak mesin jahit yang sesuai sama aku seperti apa sih? Nah coba kita diskusi.
kalian tuh fokusnya kemana sih. Kita sharing-sharing aja, ramein aja komen di bawah. Terus juga kalau kalian mau beli mesin jahit, mau beli peralatan jahit, kalian bingung mau nyari kemana, kalian bisa konsul juga di DM atau mungkin di comment section. Kalian mau beli peralatan jahit juga nggak usah pusing-pusing lagi mau nyari-nyari kemana, kalian bisa cari di marketplace Jahit Mart. Kita punya Tokped, ada Shopee, Lazada, Bukalapak. Terus kalian juga bisa WhatsApp service centernya kami, bagian admin kami akan jawab kalian lagi nyari barang apa gitu, siapa tahu kita bisa bantu sediakan. Terima kasih banyak sudah menonton video kali ini. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya karena Jahit Mart terlengkap, termurah, terpercaya. Bye bye.